Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, untuk hari ini kita akan mereview kembali materi PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, review bab 2 dan bab 3. Untuk pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bacaan surah An-Nasr serta terjemahannya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna surah An-Nasr dengan baik sesuai kandungan surahnya. Yang ketiga, peserta didik memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan arti Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Khaliq. Yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan karakteristik yang islami, sikap percaya diri, bertanggung jawab, peduli, dan saling menghargai, serta sebagai individu di lingkungan sekitar. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita akan mereview kembali surah An-Nasr. Mari kita sama-sama membacakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nah, surah An-Nasr adalah surah ke-110 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk surah Madaniyah. An-Nasr berarti pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan janji pertolongan Allah akan datang dan Islam akan meroleh kemenangan. Surah An-Nasr adalah bagian dari janji Allah pada Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwa dalam perjuangan dakwah mereka akan diberi kemenangan. Dengan pokok surah An-Nasr. Nah, yang pertama, menceritakan tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Yang kedua, pertolongan dan kemenangan dari Allah berupa banyaknya orang yang memilih agama Islam. Yang ketiga, kewajiban kaum muslimin untuk memuji dan memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus contoh perilaku apa yang sesuai dengan surah An-Nasr pada ayat 1-3? Yang pertama, kita menjadi pribadi yang sabar, ya. Sebab sabar dan sholat adalah 2 hal yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang sholatnya sudah 5 waktu? Alhamdulillah ya, yang sudah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, tawakal. Apa itu tawakal, Ustazah? Jadi tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas segala sesuatu. Yang ketiga, menjadi pribadi yang gemar menolong sesama. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang terjadi dengan senantiasa memohon ampunan. Allah Subhanahu wa taala yang sifatannya ya, nama-nama baik Allah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Jadi Allah adalah pencipta serta penguasa alam semesta. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan seluruh alam jagat raya, dari langit, bumi, manusia, jin, malaikat, dunia, dan akhirat. Allah yang menciptakan manusia, hewan,
dan tumbuhan atas kehendak Allah, sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sifat Allah yang maha pencipta atau biasa kita sebut Al-Khaliq ya. Jadi Al-Khaliq itu maha pencipta. Kita harus bersyukur pada Allah setiap waktu yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Dalam segala sesuatu yang kita nikmati dan cintai, kita harus selalu mengingat kepada Allah SWT. Kemudian sifat kedua, Allah yang maha pemberi. Nah, maha pemberi itu biasanya nama di Asmaul Husna adalah Al-Wahhab ya, pemberi. Adalah sifat Allah yang maha pemberi karunia. Allah senantiasa memenuhi kebutuhan makhluknya. Kita sebagai seorang muslim wajib meyakini keagungan dan kebesaran Allah SWT memberikan rahmat kepada makhluknya secara berkesinambungan dan tanpa batas ya. Kita selalu diberikan sesuatu sama Allah SWT ya. Allah maha pemberi karunia. Nah, apa sih hikmah dari kita memahami keesaan Allah Al-Khaliq dan Al-Wahhab? Yang pertama, kita akan menjadi orang yang rendah diri ya, karena kita tidak suka menyombongkan diri. Karena takabur atau sombong, jadi takabur itu sombong ya Nana, adalah salah satu sifat yang dibenci Allah. Kemudian kita selalu bersikap saling menghargai ya antar sesama. Kemudian berperilaku peduli ya, jika ada yang perlu bantuan kita saling tolong menolong seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu pengetahuan kita bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak ya dari awal review kita, review bab 2 dan bab 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.